Anderson absolutely floors him here in the first round. You see in the eyes of Uribe that he was ready to go, but you know, He's unfighting. I am the greatest. Setelah duel ulang antara Anthony Joshua melawan Dillian Whyte di London Battle terlaksana, tak lama setelah itu muncullah nama petinju pengganti. Ia adalah petinju 39 tahun asal Finlandia, Robert Helenius. Pada 12 Agustus, mantan juara dunia tinju kelas berat Anthony Joshua berhasil mengalahkan Robert Helenius melalui KO dengan satu pukulan pada ronde ke-7 untuk tetap berada dalam jalur menuju pertarungannya melawan Deontay Wilder pada tahun depan. Helenius yang diplot menggantikan Dillian Whyte dari Inggris setelah Dillian Whyte dieliminasi dari pertarungan akibat gagal dalam tes doping seminggu sebelumnya. Robert Helenius mampu bertahan lebih lama dari yang diharapkan oleh para fans. Sebagian penonton di O2 Arena London yang sudah mulai gelisah, ada yang meneriakkan ejekan sejak ronde ketiga. Sebagian penonton mulai meninggalkan tempat duduk mereka saat Joshua tidak segera menyajikan tontonan yang menarik. Petinju Inggris tersebut terlihat gugup dan sangat kaku saat awal-awal pertarungan, dan anehnya ia terlalu berhati-hati saat Helenius baru saja bertarung di Finlandia seminggu sebelumnya. Tampaknya sudah dalam kondisi yang sangat lemah untuk melawan Joshua. Anthony Joshua langsung keluar dari ring tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Robert Helenius mendapatkan perawatan medis dan juga oksigen sebelum akhirnya mampu berdiri kembali. Knockout ini merupakan yang ke-23 dalam karir Anthony Joshua, membuat catatan kemenangannya menjadi 26 kali kemenangan serta 3 kekalahan. Akan tetapi, ini adalah knockout pertamanya sejak Desember 2020. Ketika terakhir kali ia mengalahkan Kubrat Pulev dari Bulgaria dengan KO. Dalam laga pertahanan gelar WBA, IBO, IBF, dan WBO di London. Namun, akhirnya Joshua kehilangan gelar-gelar tersebut oleh Alexander Usyk dari Ukraina pada September 2021. Ada rumor yang mengatakan tentang pertarungan antara Anthony Joshua melawan Deontay Wilder, sang mantan juara WBC. Tetapi petinju Inggris itu perlu menang dan untuk dibicarakan sejajar dengan Wilder ataupun juara WBC saat ini Tyson Fury. Dengan demikian, Joshua memperpanjang rekornya menjadi 26 kali kemenangan dan juga 3 kekalahan. Sepanjang karirnya, ia hanya 3 kali memenangi laga melalui keputusan juri. Meskipun Helenius hanya dijadikan pengganti bagi Dillian Whyte yang tersandung tes doping, kemenangan ini berarti sangat penting untuk Anthony Joshua yang sedang kembali memanjat tahta sebagai petinju terbaik. Hasil positif ini menjaga peluang Joshua untuk menantang mantan juara dunia lainnya, yaitu Deontay Wilder. Joshua dan juga Wilder direncanakan akan diadu dalam mega duel di Arab Saudi pada Januari 2024. Pemilik perusahaan promosi laga Skill Challenge Entertainment, yaitu Pangeran Khalid bin Abdul Aziz, menghadiri pertarungan Anthony Joshua melawan Robert Helenius di London, Inggris. Duel dengan Helenius sebenarnya menghadirkan tekanan tersendiri bagi Anthony Joshua karena Wilder sebelumnya juga mengalahkan lawan yang sama, namun hanya dalam waktu 3 menit saja. Tentu saja Joshua lebih lama membutuhkan waktu untuk mengalahkan Helenius. Joshua membutuhkan 7 ronde, sedangkan Wilder hanya membutuhkan 1 ronde saja. Akan tetapi, kepercayaan diri tinggi tetap muncul dari kubu petarung asal Britania Raya ini. Kemenangan KO atas Helenius setidaknya memberikan bukti bahwa insting membunuh dari seorang Anthony Joshua masih ada. Demikian juga dengan kekuatan pukulannya yang masih di atas rata-rata. Sejak kekalahan pertamanya dari Andy Ruiz Jr. pada 2019 yang lalu,
Joshua mengubah gaya bertarungnya menjadi lebih bermain dengan aman. Ini, Joshua menunjukkan bahwa bom di tangannya masih ada, hanya saja butuh kesabaran dalam membangun kesempatan untuk meng-KO-kan lawan. Keyakinan ini ditegaskan oleh sang promotor, yaitu Eddie Hearn. Eddie Hearn juga berharap negosiasi dengan pihak Wilder bisa segera dimulai. Jika pukulan Anthony Joshua mengenai Wilder, pertarungan akan selesai, ucap Eddie Hearn. Sekarang, semuanya tergantung pada Anthony Joshua. Setelah memenangi duel tersebut dan membuat sang promotor Eddie Hearn terkesan, Anthony Joshua tampak menampar orang-orang yang selama ini berbicara buruk tentangnya. Ia juga meminta orang-orang meninggalkan dirinya sendiri dan membiarkan ia melakukan apa yang dia inginkan, ungkap Joshua setelah pertarungan. Saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak, saya ingin melihat para penggemar dan juga berterima kasih kepada sang promotor Eddie Hearn. Terlepas dari itu, saat ditanya soal lawannya, Anthony Joshua mengaku kalau Helenius adalah petinju yang cukup baik. Ia mengakui rivalnya itu memiliki talenta dan juga bisa mempersulit lawan-lawannya. Saya pikir dia dapat menyebabkan masalah bagi banyak orang, tetapi saat melawan saya, ia tidak berbicara terlalu banyak. Hantaman KO itu menjadi sebuah statement penting untuk Anthony Joshua. Di tangan pelatih barunya, Derrick James, ia kini bisa sangat berbahaya bagi siapapun, termasuk bagi Deontay Wilder. Itu pesan yang muncul dari kemenangan KO ronde ke-7 Joshua atas Helenius kemarin. Kemenangan KO itu juga penting bagi Joshua sebagai bumbu penyedap bagi rencana pertarungannya dengan sang raja KO Deontay Wilder. Deontay Wilder pun sepakat dengan opini ini, seperti yang dikatakan Malik Scott, sang pelatih Wilder. Kami punya pikiran yang sama karena pada awalnya kami pikir pertarungan ini akan berakhir dengan angka. Waktu pukulan itu terjadi, saya langsung menghubungi Wilder melalui FaceTime dan Wilder bilang saya senang dia bisa begitu. Kita membutuhkan hasil akhir seperti itu. Jadi kami sama-sama puas. Pertarungan menjadi lebih besar buat saya karena kemenangan KO itu. Pukulan itu juga menjadi modal AJ untuk menyelesaikan pertarungannya melawan Wilder. Lebih dari itu, Robert Helenius layak mendapatkan pujian untuk keberaniannya tampil dalam waktu yang sangat singkat, hanya sepekan menjelang pertarungan dimulai. Saat Dillian Whyte dicoret karena kasus doping, Helenius baru saja kalah dari Deontay Wilder dengan KO di ronde pertama, dan kini ia datang lagi untuk pertarungannya melawan Anthony Joshua. Wilder sendiri tak bertarung sejak menang KO ronde pertama atas Robert Helenius pada Oktober 2022 yang lalu. Karena itu, Malik Scott berharap Wilder mendapatkan satu pertarungan pemanasan sebelum dirinya berjumpa dengan Anthony Joshua yang direncanakan pada Januari 2024. Sepertinya, kemenangan KO Anthony Joshua atas Robert Helenius menandakan kebangkitan monster di dalam dirinya, di mana Anthony Joshua yang dulu dikenal dengan pukulan-pukulan KO-nya. Namun, setelah kekalahan KO atas Andy Ruiz Jr. pada 2019 yang lalu, Anthony Joshua tampak berubah drastis. Ia merubah gaya bertarungnya menjadi sangat pasif dan juga tidak mau keluar menyerang seperti sebelumnya. Namun, bersama pelatih barunya Derrick James, aura monster Anthony Joshua seolah telah kembali. Dan hal tersebut memang sangat dibutuhkan. Terlebih lagi, ia direncanakan akan bertemu dengan Raja KO yang sesungguhnya juga seorang mantan juara WBC, yaitu Deontay Bronze Bomber Wilder.